Abang Po, cangcingnya babe tuan nyonya, saudara-saudara, terima kasih masih setia sama saya di sini, sama Bang Haji Lulung di Dialog Perspektif ini. Saya ngomong lagi bangga banget Bang Haji Lulung udah bisa hadir sama kita semua di sini, kesempatan luar biasa. Bang Haji Lulung, orang semua tahu di Betawi ini banyak organisasi Bang. Ya. Ada ini, ada entu, ada noh, ada yang berbuat begini, ada yang berbuat begitu. Di tengah-tengah semua ada sentral ormas tadi, ada yang namanya Bamus Betawi. Iya. Jadi pusatnya buat nanya, buat segala macam, buat yang ngadepin segala macam. Banyak orang yang kaget tahu Bang, terutama orang pendatang, bahkan orang Betawi pun nggak tahu Bamus itu apaan Bang. Iya. Nah cerita di kita Bang, Bamus itu apaan Bang? Iya, tadi ya saya bilang waktu gubernurnya Pak Cokro Pranolo, mulanya sih tahun 78. Tahun 78 itu Pak Cokro Pranolo tuh sebagai gubernur sering diundang sama masyarakat Betawi dan beberapa organisasi Betawi. Diundanglah. Karena keseringan hadir dengan waktu yang bersamaan, akhirnya Pak Cokro Pranolo panggil namanya Pak Bang Edi Nalapraya. Bang Edi Nalapraya, ya, jenderal kita ya? Iya, dulu kolonel. Kolonel. Dimintalah Bang Edi, ini menurut cerita ya, gagasan semua para tokoh nih. Bang Edi, coba Abang Edi bantuin kita mendirikan satu sentral organisasi sebagai mekanisme organisasi Betawi. Karena hari itu organisasi Betawi kurang lebih ada 8 sampai 9. Nah itu masih kewalahan tuh. Masih kewalahan juga. Masih kehadirannya dalam acara-acara. Akhirnya, tadi saya ulangin ya, dia bentuklah organisasi Bamus Betawi ini dari beberapa organisasi. Namanya pada waktu itu Badan Organisasi-Organisasi. Badan Organisasi Betawi gitu. Masyarakat Betawi. Nah, ketua panitia pelaksananya itu Bang Edi Nalapraya. Makanya Bang Edi Nalapraya itu cukup punya andil besar terhadap berdirinya Bamus satu Betawi. Organisasi yang namanya Badan Musyawarah Masyarakat Betawi yang sebelumnya adalah Badan Organisasi Betawi. Akhirnya tahun 1982 di Puncak itu didirikan satu badan organisasi itu. Ketua yang pertama adalah tadi Bang Effendi Yusuf, yang kemudian dalam perjalanan perjuangan kota, kenapa sih jadi Badan Musyawarah Masyarakat Betawi, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi? Iya. Karena pada waktu itu mereka tuh para tokoh tuh sadar betul gitu. Kenapa bukan suku sih gitu? Udah jurus nih Bang ya. Ini kenapa bukan suku gitu? Kenapa bukan suku? Perdebatan panjang lah para tokoh Betawi. Sebenarnya orang Betawi itu dulu terjadi perkawinan alkulturasi, campuran. Jadi ada Jawa kawin orang Betawi, Sunda kawin orang Betawi, Sunda orang Betawi, Makassar kawin orang Betawi, bahkan Cina mau Betawi, Cina Betawi, Padang Betawi, semualah beda Betawi. Itulah yang disebut alkulturasi, perkawinan campuran antara suku bangsa. Makanya di Jakarta itu banyak kampung. Ada kampung Jawa namanya. Terus Kampung Makassar, Kampung Banten, ya kan, Kampung Ambon, Kebantenan. Iya, itu semua ada di situ. Nah, oleh karenanya tadi itu yang saya bilang, bagaimana partisipasi masyarakat dari luar Jakarta berpartisipasi bagaimana Jakarta menjadi ibu kota negara pada waktu itu. Nah, kemudian dalam perjalanan Bamus Betawi di tahun 1981 berubah namanya. Menjadi dari organisasi menjadi Betawi, Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Sampai sekarang nih? Sampai ini hari. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Nah, dalam perjalanannya, kebetulan saya pimpinan DPRD pada waktu itu, dibuatlah rancangan peraturan daerah oleh Gubernur Pojibowo. Rancangan itu namanya adalah rancangan
peraturan daerah tentang pelestarian budaya Betawi. Budaya Betawi. Lebih khusus lagi Bang ya? Ya, pelestarian tuh tadi saya bilang. Dibahaslah, kemudian diusulkan ke DPRD, diparipurnakan. Diterima menjadi usulan prioritas. Unggulan nih. Ya, kemudian karena saya di situ jadi salah satu wakil ketua di badan pembuat peraturan daerah, kita bahas sama-sama. Makanya dalam kesempatan ini saya berterima kasih. Pertama kepada Pojibowo, kedua kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian kepada Ahok Basuki Cahayapurnama, karena beliau atau mereka-mereka yang bersinggungan dengan pembentukan ini. Lah bukan abang bersinggungan Bang, enggak Bang ya? Bersinggungan dalam arti buat perda ini. Buat perda ini. Iya. Bersinggungan artinya bersinggungan itu sangat punya potensi lahirnya sebuah perda tadi. Tuh, Abang Po, encang cingnya babe, jiwa besar banget kan Bang Haji Lulung. Ya, lanjut Bang. Iya, kita berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah memberikan kesempatan kepada kita orang Betawi untuk membahas rancangannya. Tahun 2015, dari tahun 2012 itu Pak Pojibowo memberikan gagasan, kemudian dibahaslah tahun 2015, dari 2012 ke 2015, karena 2012 itu kan pilkada, ya enggak? Pojibowo kalah, dimenangkan oleh Ahok, Jokowi. Nah, diteruskanlah program itu. Makanya tadi saya bilang berterima kasih pertama kepada partai-partai, fraksi-fraksi, fraksi PDI, fraksi Golkar, fraksi P3, Partai Persatuan Bangunan, terus Pak Hanura pada waktu udah ada, kemudian PAN ada semua, ada 8 sampai 9 fraksi kalau nggak salah ya. Yang dukung ini nih. Iya, makanya saya selaku orang Betawi ya mengucapkan terima kasih lah atas dukungan politik itu. Oke. Nah, saya adalah generasi ketiga. Saya generasi ketiga setelah Bang Jan Farid. Terus Bang Nahrawi, dari Bang Nahrawi ke saya. Oh tidak, Bang Nahrawi ke Farid, Farid itu adalah ke saya. Ini hasil mubas Bang, bukan hasil. Ada memang yang hasil diberikan, seperti Bang Oding. Itu kan dulu di mubes keberapa itu terjadi kontroversi. Terjadi terbelah dua. Ada, kita sudah maju selangkah bahwa organisasi Bank Mus Betawi ini mesti punya majelis tinggi. Yang sekarang berkembangnya majelis adat. Majelis adat. Nah, waktu kita mau menyelenggarakan mubes pada waktu itu majelis tinggi lah. Kita lagi menyelenggarakan untuk membentuk atau memilih majelis tinggi, Oding malah masih dengan menjadi ketua umum. Terpilihlah Bang Nahrawi. Bang Nahrawi. Jadi ketua majelis tinggi. Nah, tetapi dalam perjalanan seharusnya majelis tinggi bertugas untuk memilih ketua umum. Akhirnya ketua umum ini, akhirnya Bang Nahrawi dengan semua kesibukannya, termasuk istrinya sakit, mengundurkan diri akhirnya. Mengundurkan diri. Mubes Lup, dipilihlah Bang Edi Nalapraya selaku ketua Majelis Adat. Karena memilihnya bukan ketua umum, majelis ketua adat. Majelis adat ya. Majelis tinggi, masih majelis tinggi. Terpilih dia, kemudian majelis tinggi memilih ketua umum. Terpilihlah Pak Yan Farid. Di perjalanan terjadi rekonsiliasi antara pimpinan Oding dengan Pak Yan Farid. Saya dari ketua umum 1 menjadi ketua umum 2, Bang Oding jadi ketua umum 1. Di perjalanan Bang Farid menjadi menteri perumahan pada waktu itu. Nah, kemudian saya harus mundur menjadi ketua umum 1, tadi jadi ketua umum 2. Terus kemudian Jan Farid mengundurkan diri, memilih saya menjadi ketua umum untuk melaksanakan mubes Lup. Ketua umum Bamus Betawi. Di perjalanan saya diminta lagi suruh mundur karena kesibukan saya di pimpinan DPRD. Bang Oding kita kasih. Pegang. Bukan hasil mubes. Bukan hasil mubes. Masa baktinya beliau habis di 2018. Terus kita mubes
tanggal 1 sampai 3 September 2018. Nah, lucunya Bang, ada teman-teman saudara-saudara kita nih nggak puas hasil Mubes. Karena kita dari memilih majelis tinggi berubah menjadi memilih majelis adat. Jadi majelis adat ini pada masa bakti saya. Oh, berebut tinggi sama adat nih. Ya, akhirnya terjadilah pemilihan majelis adat, terpilihlah Bang Haji Nuri Tahir yang sekarang jadi ketua majelis adat. Babe Nuri Tahir. Tetapi di situ terpilih 2 orang, ketua majelis adat dan ketua umum Bang Sutawi. Tanggal 1 sampai 3 September 2018. Ada buktinya semua tuh Bang ya? Semua. Nah, 30 hari kemudian, 28 hari lah kemudian, ada yang bikin Mubes lagi. Tandingan. Nah, itu nggak tercapai, nggak berhasil. Kemudian dia lupa kita ada perda, gitu, perda 2015, yang istilahnya mensahkan Badan Musyawarah Masyarakat Betawi adalah satu-satunya organisasi mekanisme sentral organisasi orang-orang Betawi. Dalam perjalanan nggak puas lagi, bikinlah dia Badan Musyawarah Suku. Pakai suku Betawi, tidak ada masyarakatnya. Oleh karena itu kita buat fakta integritas. Di sini nih. Kita buat satu fakta integritas bahwa pada tahun 1982 Gubernurnya Pak Cokro Pranolo dan Ketua Panitia Penyelenggara membentuk Badan Musyawarah Masyarakat Betawi yang tadinya organisasi masyarakat Betawi, kita buat fakta integritas bahwa mereka tidak pernah, artinya para tokoh pada waktu itu tidak pernah pada tahun 1982 mendirikan organisasi yang namanya Badan Musyawarah Suku Betawi. Suku Betawi. Kenapa sih pemikiran itu? Karena dari dulu orang Betawi sudah menghormati, menghargai bahwa ada perkawinan alkulturasi antara suku di tanah Betawi. Udah banyak terjadi. Jadi nggak perlu lagi suku gitu. Udah masyarakat Betawi. Dong, kita terima kasih dong partisipasi penuh dari seluruh anak bangsa di sini. Kita sadar bahwa kita ini ibu kota Bang ya. Ya. Banyak orang jadi dipertegas dalam fakta integritas tidak pernah tokoh-tokoh Betawi pada waktu itu mendirikan namanya Badan Musyawarah Suku Betawi. Tidak ada. Yang ada Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Hingga saat ini Bang Haji Lulung. Tahunnya kita tahun 1992, dia tahun kemarin. Tahun baru. Pakai suku gitu. Iya, ya Allah. Bang, ada berapa ormas di bawah Bamus Bang? Kalau zaman dulu itu berdirinya Bamus Betawi ada 11. Dalam perkembangan zaman, perkembangan terus ya, itu kemudian zaman Pak Pojibowo ada sekitar 30. Sekarang lebih dari 100 ya? Zaman Bang Nahrawi itu ada 89. Apal Bang Haji Lulung. Terus sekarang? Iya, zaman kita itu ada 112. Wih! Nah, kita sekarang Bang sedang merekonsiliasi, artinya bagaimana sih kalau kata politik lu merger lah. Gitu, koalisi lah gitu. Iya, lu baik-baik. Kita kepengen dari 112 nih, tetap dalam verifikasi 98, 89. Nah, kita mau rampingkan sampai 40 Bang. Iya, doain aja. Iya. Bang Haji Lulung, bisa tercapai. Dalam perjalanan nih Bang, ngadepin rongrongan begitu bagaimana Bang? Ya, kita biasa aja. Artinya, kan kita belajar dari orang tua dulu. Bagaimana menyeragamkan pemikiran kita dengan orang lain. Wadahnya apa sih? Wadahnya adalah forum musyawarah mufakat. Iya kan? Bagaimana menyeragamkan? Betul. Kedua, bagaimana semua jadi kekuatan kita. Jangan pilih kasih, semua kita gaulin. Kita kawanin, temenin. Kita temenin, biar bisa bersatu dan jadi kekuatan. Yang keempat, yang ketiga nih Bang, penting banget. Jangan makan hak orang lain. Allahu Akbar. Itu paling penting tuh. Jangan pernah makan. Kalau perlu kita bagi orang. Iya, gitu kira-kira begitu dah. Bang, saya takut ya Bang lihat ini Bang. Bang. Ini kelinci apa sih Bang? Jadi gini, kenapa ini ada? Ini adalah salah satu
organisasi yang dilahirkan oleh Bamus Betawi. Ini namanya Laskar Adat Betawi. Laskar Adat Betawi. Lambangnya emang harimau ini nih singa lambangnya. Saya kira marabut, Bang. Lambangnya singa yang jagain kota Jakarta. Ya, jadi yang jagain kota Jakarta singa. Ya, lambang daripada apa tadi? Laskar Adat Betawi. Laskar, iya. Kita punya laskar, Bang. Ada. Anggotanya lumayan lah sekarang. Ada, Bang. Udah cukup ribuan lah. Ya. Bang Po. Yang paling penting satu nih, Bang. Laskar Adat Betawi adalah mitra penegak hukum. Wih. Kenapa sih kita terpanggil, Bang? Jangan ada organisasi-organisasi kita seperti organisasi gelisah, Bang. Bentar-bentar ribut sono, ribut sini, ribut sono. Nah, kita diriin ini supaya bisa menyalurkan aspirasi dia. Apa sih lu sebenarnya kepengennya? Maunya apa sih? Nah, gitu. Ini kan rumah lu, kampung lu gitu. Iya. Jadikan semua itu artinya pengalaman kita lah ya. Pengalaman kita untuk kita tetap konsisten untuk membangun Jakarta sebagai ibu kota negara. Ini kampung gue gitu. Kampung kita gitu. Bang Haji Lulung. Ya, terima kasih. Abang Pon, cangcing bapak tuan nyonya, saudara-saudara itu, Bang Haji Lulung. Nama bener beliau, kalau saya nggak hilap nih, Bang Haji Abraham Lunggana ya Bang. Luar biasa banget orang kenalnya Bang Haji Lulung. Orangnya nggak gemuk kayak saya, ramping, tapi alhamdulillah beliau kewibawaan beliau hebat banget sehingga beliau diseganin di Betawi ini. Saya berharap Abang Po, Encang, Cebabe, seluruh warga Betawi khususnya, yuk punya senjata namanya kampak, petik nanas kudu dipotong. Kalau kita pada kompak, Monas bisa kita gotong. Yuk, Bang Haji Lulung udah dewasa banget tadi. Udah welcome banget kalau bahasa Belandanya itu udah enak banget. Yuk kita biar bagaimanapun juga kata Bang Haji Lulung tadi, musyawarah adalah jalan terbaik buat menuju kebersamaan kita ya Bang Haji Lulung ya. Bang Haji Lulung, makasih Bang Haji Lulung ya. Doa biar semua sehat. Semoga sehat semua. Iya, iya. Barakallah. Baik, Abang Po, Encang Cebabe, demikian omongan saya bersama Ketua Umum Bamus Betawi, Bang Haji Abraham Lunggana alias Bang Haji Lulung. Insya Allah ini banyak banget manfaatnya buat kita semua. Jadi jangan pernah bertanya lagi Bamus Betawi itu apaan sih? Udah jelas Bang Haji Lulung semua. Dan selaku orang Betawi, gue mesti bagaimana? Itu Bang Haji Lulung udah semua. Mudah-mudahan tadi yang beliau maksudin yang namanya pemainan Betawi dari masih kecil sampai kita gede, kita bisa ingat lagi nanti ada tempatnya. Udah sampai di sini ya. Perjuangan kita mudah-mudahan berkah buat kita semua. Akhirnya ke Bekasi saya beli pakaiannya, ke Pasar Jumat saya kondangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kehilapannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.